Ikan tenggiri. Saya Riko dari Bangka Belitung yang internet sedang penjualan. Saya Semangat. Berjualannya aneka cemilan khas Pulau Belitung, abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, empek-empek sutra ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow saya, DM dan WA saya untuk pemesanan. WA saya ada di bio saya. Insya Allah kami amanah dan halal. Untuk orderan lebaran ini kami tutup tanggal 6 besok. Jadi yang pengen nyobain silahkan buruan ya, gerakan cepat ya. Nah, terima kasih ya semuanya. Bang Juma tambahin. Oke teman-teman, yang ingin kemudian merasakan nikmatnya menu makanan ya, berupa abon ikan tenggiri yang nikmat, halal lagi ya. Silakan pesan di saudara kita Riko Ferdinand Yosafat. Beliau banyak menu, di antaranya ada abon, ada keripik, apalagi tadi disebutkan itu. Pokoknya DM aja beliau. Nggak ada bakso. DM aja beliau. Itu sangat nikmat karena saya juga sudah pernah coba. Jadi boleh kita cicipi ya sambil menunggu buka puasa. Kita cicipi abon-abonnya, itu nikmat sekali, luar biasa. Sambil ngopi-ngopi gitu ya. Kenapa kalian itu pengecut gitu nah? Bang Ruby, mohon maaf. Bang Ruby ini kalau nggak sekolah kayaknya gerejanya sekolah minggu deh ya. Soalnya kitab-kitabnya nggak paham. Kenapa kalian ini pengecut itu loh? Siapa yang pengecut? Tidak ada yang pengecut, nggak ada. Kenapa di-kick tadi? Karena ilmunya ente tidak ada. Orang aku jawab Hasem. Di mana tulisannya? Coba di mana Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan Hasem? Hasem itu kan merujuk kepada Yotevave itu, betul? Betul? Justru Hasem itu nama orang. Kok nama orang? Astagfirullahaladzim. Parah ini benar. Obat ini Bang. Ya Allah, ya Rabbi. Ruby, aku bilang sama kau kalau sudah tidak punya ilmu, jangan kau jangan kau di sini berdebat. Kau belajar dulu kau kitab kau ya. Lebih baik kau belajar baik-baik ya. Kalian itu karena tidak paham, makanya kalian ketawa itu. Kau yang tidak kebodohan paham. Kalian sendiri. Tidak paham. Ini gimana ganti aja ya? Kalian karena tidak tahu, kalian belum ketawa. Belum ada yang lain, biarkan karena aja di sini. Paham itu kalian jadi obat nyamuk usir ngantuk. Ketawa lucu-lucuan. Kebodohan kalian sendiri itu loh. Indah, begini loh Bang, kamu katakan Hasem, kalian ketawa malah. Hasem itu kan cara Yahudi memanggil Tuhannya karena tidak berani menyebut 4 huruf itu. Nah, itu bukan Hasem, itu Adonai. Bukan. Dengerin. Itu Adonai. Adonai itu karena tidak berani menyebut tetragrammaton. Asep yang jualan siomay. Di tempat kami Asep jualan siomay. Itu Adonai. Jangan sok-sok pintar gitu nah, ketawain kebodohan sendiri. Tadi kita sudah perlihatkan original teksnya loh. Kata Adonai dengan Yotevave bersanding loh. Tuhan, Adonai, Yotevave itu nama pribadi Tuhan menurut tradisi Yahudi. Nah sekarang yang jadi permasalahan, Abraham tidak diperkenalkan 4 huruf itu. Pertanyaan saya, Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Saya sebutkan tadi bilang Hasem, kalian ketawa. Nah, Hasem berarti merujuk kepada Yotevave. Berarti Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan 4 huruf itu. Betul atau betul? Apa? Hasem itu merujuk kepada yang 4 huruf. Kalau dia menyebut Hasem, berarti Tuhan sudah menyatakan diri dengan sebutan Yotevave. Betul atau betul? Apa? Yotevave itu ada sejak zamannya Musa. Ini kita bicara tentang Abraham. Alamak. Paham kan? Kamu kenapa? Nah sekarang kalau begitu,
Kalau begitu tertulis di mana? Kamu mau Tertulis bahas di tentang mana? Abraham, kok kembali ke Yotefave itu kan belum Iya. ada. Abraham memanggil tadi Tuhannya dengan sebutan Kamu apa? sebut aku belum pernah menyatakan Apa? kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu yang baca sendiri ayatnya tadi. Iya, aku telah Kamu menyatakan sebutnya Aku telah menyatakan Abraham. diri kepada Abraham, tetapi tentang namaku Yotefave, aku belum menyatakannya kepada Abraham. Nah, sekarang di Kejadian 15 nomor 2, rupa-rupanya Abraham memanggil sebutan Tuhannya dengan Yotefave. Anda mengatakan itu karena Musa yang nulis. Kalau begitu Abraham memanggil Tuhan itu dengan sebutan apa? Hasem, kalian ketawa. Kalau Hasem berarti Yotefave, berarti Abraham memanggil Yotefave dong. Iya betul. Cuman karena Yotefave belum ada. Kalau gitu kita tos dulu. Kamu udah bilang betul. Dasar. Itulah yang dikatakan Al-Quran, buta huruf. Ya sama kayak Nabi ya. Oh, kalau Nabi dikatakan buta huruf, maksudnya dia tidak pernah membaca Taurat, dia tidak pernah membaca Zabur, dia tidak pernah membaca Injil. Enggak. Nah, sekarang Anda sudah ada bahasa Nabi sendiri. Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kitab Anda sudah bahasa Indonesia. Tapi Anda tidak ngerti itu gimana namanya? Itu namanya buta huruf. Meledak. Anda sudah akui kan? Bahwa Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan Yotefave. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, pertanyaan besarnya sekarang, nama Tuhan yang sebenarnya itu apa? Ya Yotefave, bukan Allah. Katanya nama Tuhan belum diperkenalkan kepada Abraham. Abraham sudah menyebut Yotefave. Berarti mereka panggil itu Hasem. Berarti nama Tuhan belum diperkenalkan pada masa itu. Mereka panggil itu Hasem. Diterangkan di dalam kitab Kejadian nomor 17 bab 17 nomor 7. Itu artinya sang nama. Inilah itu artinya sang nama karena nama itu belum diperkenalkan. Nah, terus nama yang sebenarnya siapa? Yotefave. Nah, itu sebutan yang dipanggil Abraham. Ya Allah. Abraham sudah memanggil Tuhan. Setelah Nabi Musa. Kamu jangan mutar-balik. Ke situ aja. Abraham sudah memanggil. Tidak kenal tetragrammaton. Nah, terus tadi kau katakan Abraham manggil Tuhan dengan sebutan apa? Hasem. Ya, penyebutan Hasem itu, Hasem itu bukan panggilan Abraham kepada Tuhannya. Panggilan Hasem itu adalah kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa yang memanggil Tuhan itu dengan sebutan Hasem. Hasem itu lahir sebelum Abraham juga. Alamak. Kaumnya Nabi Musa yang memanggil Tuhan itu dengan sebutan Hasem, karena mereka nggak boleh manggil Yotefave. Kalau Abraham sendiri belum kenakan Hasem. Kamu itu mau ngajarin saya, cuman kamu nggak paham. Nah, sekarang kau tunjukkan kitabnya Nabi Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan Hasem. Di mana tertulis? Hasem itu artinya sang nama, Je. Iya, di mana Abraham memanggil dengan sebutan Hasem? Di mana? Tunjukkan kitabnya. Di mana? Aku lihat catatanku dulu. Catatan keramat yang menyesatkan. Tengok aja catatanmu. Kalian itu aku sebut Hasem, kalian ketawain kebodohan kalian. Iya, kebodohan. Makanya aku hanya ketawa aja dengar itu. Tadi kamu sudah mengakui Abraham memanggil Yotefave. Aku sambil cari catatanku. Ya, silakan. Ya, buat teman-teman, jangan lupa di keranjang warna hitam ada bodrek dan paramek. Bisa dipesan dari sekarang. Aku sebut Hasem, kalian malah ketawa, itu ketawain kebodohan kalian. Ya, nggak apa-apa, silakan.
Oh iya, Bang Juma, aku mau ngingatin, besok jam 1 jangan diundur lagi, soalnya tadi udah diundur waktunya ya. Jam 1 besok ada yang mualaf ya, di roomnya Bang Pengamat Debat jam 1 habis duhur ya Bang ya. Insya Ya Allah. paling lambat 1:30 aja Gurunda. Soalnya dia Karena kan perempuan tuh istrinya itu Gurunda. Jadi nggak bisa malam dia. Oh Iya, siang. masalahnya kan dia punya anak kecil yang nggak bisa ditinggalin sendiri kan. Nah kalau siang kan ada kakaknya yang umur 4 tahun ya, Oh, 5 tahun iya. bisa jaga dan itu. Jadi Jam besok berapa? ya buat Ayatnya teman-teman yang di 1.400 orang ini jangan lupa besok Ulangan jam 1 siang kita 2858. live ada orang mualaf ya. Jam 1 Dengar siang dulu. ada orang mualaf. Kenapa lanjut. pula ulangan? Iya, Ukti. 2858. Kenapa itu? Aku bacain ya. Kalau masih bisa baca silakan. Imlotismor la asot et kol di frey hatora hasot haketufim basefer hase leira et hasem dengar hanikbat fehanora hase et Yehova atau dibaca Adonai Eloheka dengar. Ya. Itu di ayat berapa Himako? Denda moto bisa dibesarkan, Jika nanti engkau tidak tampilkan melakukan aja. Kita Dengar, baca dengar, Berapa? sama-sama. Nggak dengar aku apaan? Ya, tampilkan. Ulangan Denda. 2858. 2858. Ya. Emang ulangan? Oh, ulangan Ada deh, ada. Sebentar. Oke, ini 2858. Iya, gimana? Tadi dia baca Ya, internet kenapa itu? Sudah. Hmm. Sudah ketemu hasilnya. Apa yang Anda ingin jajakan di sana, Bung? Hmm. Sudah kan? Udah. Iya, terus apa maksudnya? Ya kalian minta Ya. yang ayat Hasem, Apa masalahnya? ya aku kasih. Apa? Sang nama, tentang sang nama. Kenapa? Aku kasih ayatnya kok bingung. Kenapa? Kalian kan minta ayatnya Hasem, ku kasih kok Apa sih? bingung. Ngomong apa sih? Ngomong belepotan. Lah, dari tadi juga Hasem kok di keluaran dan juga di kejadian itu semua Ulangan sudah Hasem itu tuyul. 28. Yotefave. Dengar. Iya, sama Tentang aja pun nama tadi di dalam kejadian 15 Tentang nomor sang 2 nama itu. Tadi, aku Ya kasih Allah ya sang nama. Karim. Ini. Kamu udah bisa bahasa Hasem Ibrani ya? Hanikhbat gitu ya? Kamu udah bisa Ya. bahasa Ibrani, kau udah bisa Hasem bahasa. Hanikhbat itu kan? Nah, ini nama yang mulia kan? Sombong. Jangan sampai mulutmu keriting nanti ku buat. Kamu kan udah bisa bahasa Ibrani. Bisa. Muslim bisa. Yeay. Nenekmu kiper. Mari kita baca sama-sama yuk. Baca sama-sama yuk. Ya baca sama-sama, yuk. Kita baca sama-sama. Ya, Iya. dimulai dengan huruf apa itu? Ya, Nah, itu dimulai dengan huruf apa itu? Imlo, Tismor, Kok imlo? Timlo itu nama guru sih. Astagfirullahalazim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, ya Allah astagfirullahalazim. Mana ada astagfirullahalazim ya Allah. Itu huruf alef, kau baca nikutnya. Nikutnya tanda apa itu? I dasar murid Iya. Paulus. Iya, kamu bilang apa? Ikutnya apa? Kiri. Apa itu? I. Itu tanda itu titik di bawah satu itu apa bacanya? I. Apa? Da- Ikan Imlo. Iko imlo. aduh, imlo sampai ke bacaan imlo itu tuyul, sampai ke bacaan imlo itu sudah masuk 4 huruf. Kampret. Bicara kotor juga aku kau buat. Sosok nantang bahasa Ibrani.
Lo Kau itu belum tahu, tidak, kau lo itu tidak. Im itu apabila. Yang bilang lo itu ya siapa? Saya tanya kau huruf pertamanya apa? Imlo. Aku Saya tanya huruf pertamanya itu apa? imlo itu im. Cinlo Apa kali, dia? cinta lokasi. Imlo. Huruf musik itu tim lo. Kamu itu anda bisa. Itu kan huruf alef. Bakso ikan, cilok, bakso, terus? cilok bakso. Setelah huruf alif apa? Kamu kok Huruf malah apa tes aku bahasa Ibrani? Ini apa nih? Lah kan Ini tadi apa nih? situ yang mengatakan aku nggak bisa baca Ibrani. Tentang Hasem kok. Loh, tadi kau mengatakan aku nggak bisa bahasa Ibrani. Sekarang kutanya huruf apa yang pertama? Imlo. Aduh, kau belajar sama ini siapa? Nama siapa tuh? Yang pakar Ibrani siapa tuh? Yang ketakutan kuajak debat siapa namanya? Coba kamu baca. Mama Nur Kamu Sena. pandai baca. Ya, Masa- Mama Nur Sena kau Coba, belajar sama coba dia. baca. Habis Coba kau baca. belajar sama dia, suruh dia ke saya. Coba baca biar aku tahu kau hebat baca Iya, itu. Saya baca Coba. ya. Alef, Ya, tadi mim, Kalau yang tadi keluar-keluar dari lamet, alef, khet, sin, mim, res, alef. Baca itu ngeja. Baca. Baca itu ngeja. Iya, Kamu betul. tuh ikut ya? Oke, Baca oke, aja, oke. Himoto. Oke. Ayo, Kamu Himoto baca betul aja. ikut. Im, Ya. lo, tis, mor, Betul. la asot, Betul. et, kal, dibere, Iya. dibre, sorry, Hah? dibre, Hah? Hah? Katora. hatora, Apa itu? hatora, Astaga. hasot, Astaga. Ini apa nih? haketubim. Coba tunjukkan dia, suruh baca. Coba ini baca ini apa? Giliran kau baca itu coba. Coba ini baca apa? Kau yang baca. Imlotismo. Enggak, ini apa? Ini apa? Ini Bukan apa? imlo itu. Sudah dilewati itu, Marta. Itu udah dilewati imlo. Ya ampun, itu kau disuruh tunjuk itu tuh. Ulangan 2858 ya. Ulang. Ya Allah ya Karim. Adanya orang lepas dari kandang muncul di sini. La asot. Ini apa nih? Ini bacanya apa nih? Ini bacanya apa nih? Atora. Dibesarin Ini dikit deh, dibesarin dikit Paket lagi. tufim. Tuh, Duma disuruh ini baca tidak tuh. paham bahasa Arab, dia hanya kor-kor aja. Enggak, ini bacanya apa? Duma ini tidak paham bahasa Ibrani. Ya udahlah, kamu lah yang Aku dari pintar. tadi tuh hanya Paham. ketawain Paham, aja Bang paham, Zuma paham, ini. paham. Dia hanya kor-kor nggak paham. Bang Moto, Kamu lah yang pintar. Bang Moto, untuk mengetes itu diacak ayatnya, jangan dikasih tahu. Bentar. Ismor la aso. Ruby. Ekol Ruby, di sebentar. prehatora. Ya, Asal ditunjukkan hati pakai pulpen deh, pakai pulpen. Ada nggak pulpen? Jangan jarimu supaya ini. Nah, Dia coba. baca interlinear ya Gurunda. Hasem. Hanik bat Nah, sehanora. Ayo. Hase. Nah. Ini apa nih? Adonai Eloheka. Tuh yang ditunjuk Bang tuh Zuma baca ini tuh. tidak paham. Enggak, ini apa nih? Dia hanya Ini keluar-keluar aja apa nih? teriak-teriak. Bikin Ruby, malu. baca dulu yang dituju. Ini apa nih? Itu baca dulu, baca tuh. Ha. Baca itu dulu. Yang Baca ini apa apa itu? nih? Baca dong. Lihat interlinear. Marta, lihat Yang mana? Yang mana? Cilok. Yang mana? Yang ini. Yang ini nih. Apa itu? Cilok. Cilo. Kan itu cemplok ya. Apa itu bacanya lama banget sih? Apa tuh? Ih, katanya kamu pandai. Coba bacain Lagi apa lihat, tuh? itu lagi Aduh. lihat interlinear dia. Kau dong, kemasian aku dong. Ulang. Paling mau diulang dari imlo. anak orang, anak hilang ini nyangkut di sini. Allahu Akbar. Coba kurios Bang Moto. Diacak aja ayatnya, diacak ayatnya. Nggak bisa Bang. Jangan- Itu aja ditunjukin nggak bisa. Dia baca interlinear. Intinya nggak bisa. Beliau ini nggak bisa. Itu tadi saya suruh ngeja dari huruf pertama langsung dia sebutkan Enggak, kita imlo. coba Bang, aja. Zuma ini suaranya yang terlalu tinggi, aku ndak suka.
Nah, coba kita marah dia. Sensi dia, sensi. Aku ketawa sensi. Ruby, dia nggak paham itu suaranya orang mau baca dia suaranya ketawa-ketawa itu yang Bang Ruby, sebentar. Tinggi karena dia maco. Kalau suaranya lembek berarti dia transgender. Meledak. Cuma ini karena nggak paham, dia pakai ketawanya aja. Coba Kimoto. Sebentar, Bunda, sebentar. Tolong diacak ayatnya, jangan dikasih tahu ayat berapa, dia baca. Diacak ayatnya. Oke, boleh. Bang Moto, tolong dibuka. Cuma ayat ini mana aja? Orang mau baca kok. Saya gedein dulu. Kamu yang disuruh coba kamu eja dari pertama. Yang kau tuliskan apa? Imla. Silakan. Pak Ruby. Silakan. Dari sini. Kabur. Ya. Kabur. Yeay. Itu bukan dikik, kabur itu. Asep. Itu apa itu bacanya deh? Itu apa itu? Huruf apa itu? Res ya? Yang mana ini? Nun. Huruf Ya. Baf. Huruf Fab. Baf. Gmail. Mim. Hagoy, Aser. Nah. Aser. Yavodu. Aser, Yavodu. Yavodu. Di sini. Dan Anochi. Akhari. Nah, Ken. Yesu. Birkus. Gadol. Kus. Yesus, yes no. G. D. Oh yes. Del. Apa? Gadol. Masih mending aku lah. Ini udah. Aduh dasar tuyul. Nggak, kemarin pun ada Bang ya yang Dewa pernah debat sama yang namanya siapa ya? Kalau nggak salah namanya Curut. Dia katanya bisa berbahasa Yunani. Nah, pada saat dia mengatakan bisa bahasa Yunani, Dewa pengen dibacakan ayat ini gitu kan. Bahasa Yunani ditunjukkan sama Dewa. Begitu ditunjukkan, nggak taunya Dewa salah ayat, Bang. Lain gitu kan. Lah, kata Dewa teh salah, ini ayatnya bukan ini, kata Dewa gitu. Malu sendiri dia itu. Malu sendiri, nggak tahu dia baca interlinear. Ya, ini ada tafsir cinta, ada yang mau disampaikan, bertanya atau gimana? Dari tadi mau naik. Tafsir cinta. Nah, Bang Zuma. Iya. Gimana nih Bang? Ayah nih sampai pagi nih. Lihat video Abang aja nih. Allahu Akbar. Salam sama ayahanda. Masih beliau yang kemarin ya? Iya Bang. Ini sampai Masya Allah. malam nih. Besok jualan gimana nih? Ayahanda istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayahanda istirahat lah ayahanda. Ayahanda butuh sehat, butuh kesehatan, butuh bugar. Besok jualan lagi. Besok lagi kita dengarkan, kan bisa diputar lagi tuh. Lu, dia kan nggak bisa TikTok Bang. Jadi YouTube terus Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, yang mau jadi apologet nih Bang. Iya. Mau jadi pelanjutnya Ustaz Mukoginta, Iksan Mukoginta, silakan. Ya. Jadi Bang, izin Bang Dewa, Bunda. Silakan. Bang apa? Jadi saya ini 10 tahun Bang sekolahnya di sekolah Kristen Bang Zuma. Oh iya Masya Allah. Ya, jadi saya pengen pendapat Abang lah dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim lah ya. Dulu dikarenakan ekonomi lah Bang. Jadi Bapak sama Ibu ini menyekolahkan saya di Kristen. Itu 10 tahun di sekolah Santa Maria Kristen Katolik tuh Bang. Nah, kalau dari SD sampai SMP itu belum kelihatan Bang, belum nampak gitu kan. Yang ngomongnya kristenisasi lah Bang ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah Bang, walaupun kayak gitu saya masih ikut ngaji, belajar Quran dan sebagainya kan. Itu. Tapi ya saya pengen pencerahan dari Abang, Bang Zuma.
saya dengan teman-teman sekalian sampai hari ini masih terjaga Bang silaturahminya Bang dengan kawan-kawan yang Kristen ya. Karena dulu kami kayaknya nggak pernah tuh Bang, 20 tahun, 30 tahun yang lalu Bang, tahun 95 tuh Bang. Nggak pernah Bang saling musik tauhid gitu Bang ya, akidah orang lain gitu kan. Kita mau amal aja lah, gitu, fokus sekolah lah gitu Bang ya. Karena kami masih sekolah gitu kan. Nah, jadi saya luar biasa Bang, kenangan masa indah saya mungkin saya harap saya ingat Bang yang masa paling indah saya itu pada saat saya sekolah di Kristen itu Bang. Itu. Tapi pada tahun 2003 Bang, mungkin Abang sudah paham, saya gabung sama kawan-kawan di kampus saya namanya Granat Bang. Gerakan anti pemurtatan gitu Bang. Nah disitulah Bang, saya tadi pengen menanggapi teman kita Sengkuni tadi. Sebenarnya kita nih nggak ada permasalahan Bang. Dengan kawan-kawan Kristen, masih banyak kawan-kawan Kristen tuh yang punya kasih dan sebagainya tuh kan, yang harmoni gitu kan, menjaga persatuan dan kesatuan. Saya juga nggak mau Bang kalau kita ngejek mereka, menghina mereka kan, sama saja saya menghina teman saya gitu Bang ya. Betul. Gitu. Tapi tahun 2003 Bang, ya saya ngelihat sendiri Bang, ya menyaksikan sendiri. Dan sampai hari ini saya nggak mau Bang, nggak mau ikut-ikutan keadaan demikian. Ini karena ayah nih setiap pagi, setiap hari Bang, sampai subuh lihat video ini Bang Zuma tuh, kata saya siapa Bang Zuma itu kan? Jadi saya perhatiin, tertarik lagi gitu Bang. Jadi saya menyimpulkan Bang, bagi teman-teman jangan kaget lah, jangan kaget dengan keadaan sekarang. Alhamdulillah, ini mukjizat Allah turunkan seperti orang-orang seperti Bang Zuma dan kawan-kawan gitu kan. Masya Allah. Iya, yang kalau saya simpulkan Bang, kita nih dalam rangka membentengin umat kita Bang. Itu membenting umat kita hari ini dari pemurtatan dan sebagainya. Karena kita nggak pernah Bang mulainya. Saya juga nggak mau mulainya gitu kan. Tapi orang sebelah mereka yang mulainya gitu kan. Betul. Iya Bang. Kalau mereka nggak memulai, saya nggak mau, karena saya juga ada saudara kita, ada teman kita yang masih menjunjung kasih dan menjunjung keharmonisan antar umat beragama gitu kan. Betul. Nah, jadi walaupun saya punya teman, walaupun saya punya keluarga lah, saya anggap keluarga lah, tapi ya kalau berkenaan dengan akidah, mohon maaf gitu. Kalau berkenaan dengan akidah, kami harus menjadi benteng terdepan untuk menjaga akidah kami. Gitu Bang. Baik, terima kasih banyak ya Bang Tafsir. Masya Allah. Ya, kedua Bang, saya minta tanggapan sama Bang Zuma untuk memberikan pencerahan kepada keluarga-keluarga muslim lah Bang ya. Jangan terlalu tergiur Bang, jangan terlalu tergiur dengan fasilitas dan kemegahan atau juga menyekolahkan anak-anak kita yang nantinya akan mengganggu keimanan anak kita itu Bang. Terima kasih Bang. Betul. Setuju. Makasih Bang ya. Banyak Bang Tafsir. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak kali Oten yang ngejajarnya. Abang itu tadi, aku juga anakku dulu waktu umur 5 tahun ya kan, tinggalnya di rumah opungnya, di rumah tuanya kakak saya. Itu anak saya tahu nggak, dikasih makan B2, diajak Natalan, diajak ke gereja, itu anak saya. Nah pertanyaan saya, apakah saya berdosa? Gitu. Kan saya nggak tahu. Gitu. Nggak tahu. Dan belum lagi. Nggak ada dosa bagi yang tidak tahu. Ini ada Bang Zulkifli, selamat malam. Selamat malam. Makasih. Dari Kristen apa Islam? Saya dari Kristen. Makasih banyak Mbak De, jazakallahu bi khair. Silakan, ada yang tapi namanya Muslim ya? Sultan. Enggak, saya sebenarnya bangga dengan Bang Zuma. Makanya saya pakai nama Zulkifli.
Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak disalahgunakan nama itu ya Bang ya. Walaupun Abang Kristen ya Bang. Saya selalu sopan dan penuh etika. Paling saya akan bertanya saja. Saya juga baru. Silakan dilanjut. Saya masih baru kalau lihat dari ini saya baru berapa hari. Tapi lihat beberapa kali sepak terjang dan diplomasinya Bang Zuma, saya salut. Gitu. Makasih. Salut. Selain itu dia punya suara yang khas. Berbeda dengan Bang Dewa. Beda dengan Bang Dewa ya. Tapi memang karena saya belum. Iya. Saya maksudnya apa ini nggak ngerti juga ini ya. lanjut. Saya ingin bertanya, visi misi untuk bangsa dan negara Bang Zuma ada nggak? Ada Bang, ada. Selain agama. Iya. Sebentar Bang Zuma, ini Bang Zulkifli ini suaranya noise ya? Halo? Noise apa? Enggak, normal. Kenapa? Sekarang normal. Lanjut dulu enggak? Ya, jadi pertanyaan saya, selain menjadi apologet Islam, ada nggak visi dan misi untuk bangsa dan negara, Bang Zuma? Ya pasti ada lah kawan. Itu udah pasti. Buktinya apa, Bang Zuma? Baik, jadi kalau dalam tindakan nyata dalam keseharian saya selain dari sebagai apologet, kebetulan saya diamanahkan dari perguruan untuk kemudian mendidik teman-teman yang dari Angkatan Laut, bela diri dasar, bela diri militer, dan saya dipercayakan untuk itu. Saya salah satu orang yang dipercayakan untuk memberikan pembekalan bela diri militer. Dalam arti kata tarung bebas gitu. Kalau aliran saya itu sama dengan bela diri tentara Israel, Krav Maga. Tarung bebas. Ini beda dengan UFC ya. Maraga. Krav Maga. Ini dibenerin susah banget sih ini. Ya. Seperti itu Bang. Juga diamanahkan juga untuk kemudian diamanahkan juga untuk di beberapa instansi mengajarkan kesatuan pengamanan bela diri dasar untuk pencegahan kriminal di tempat kerja, dan itu sejak tahun 2010 sampai hari ini. Ini hal-hal ini kan belum didengar sama umat yang lain kan. Ini adalah nilai plus kredit poin buat Bang Zuma. Iya, alhamdulillah. Tidak perlu kelihatannya untuk diumbar. Ya nggak apa-apa, bukan. Ini kan kredit poin. Jadi kan bukan hanya seorang ustadz misalnya ya, tetapi juga punya kredit poin lagi di kenegaraan, di berbangsa begitu kan. Luar biasa bagus. Cuma sekarang ya pertanyaan terakhir, saya juga mau istirahat. Pesan dan kepada saya kan umat Kristen nih. Pesan kepada umat Kristen, kalau saya harus sampaikan kepada saudara-saudara saya yang Kristen, apa kira-kira pesannya? Iya, kalau saya sih gini Bang, teman-teman sebangsa dan setanah air, khususnya pada teman Kristen, tolong belajar Bible dengan baik, telaah data per data, dalih per dalih di dalam kitab saudara dengan pendekatan akal. Karena itu adalah hal yang paling utama. Lepaskan doktrin dan dogma, karena itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah item-item yang tertuang di dalam kitab saudara, yang konon katanya firman Tuhan, yang konon katanya sabda Yesus. Telah itu dengan pendekatan akal, insya Allah Anda akan menjadi pengikut Yesus yang benar. Itu pesan saya Bang. Amin, terima kasih. Suatu saat kalau misalnya Bang Zuma di Jakarta, saya adalah salah satu direktur BUMN Bang Zuma. Saya nggak bisa sebutkan, tapi ada beberapa orang modal saya. Terima kasih Bang Zuma sudah memberikan kesan dan pesan yang sangat baik, dan itu akan saya suarakan kepada umat Kristen yang lain.
Iya, kebetulan Bang, saya salah satu instruktur bela diri untuk pengamanan BUMN juga. Masya Allah, Dimana, jumpa Bang? kita. Di DM aja kalau yang itu. Oh ya DM ya. Ya DM ya Pak. Saya lagi mengerjakan beberapa proyek jalan tol gitu Pak. Ya. Masya Allah, siap, Nah, siap, Pak, siap. tapi saya sekali lagi walaupun saya Kristen Oten yang dikata-katain Oten, tapi saya bangga bener. Saya salut punya Bang Zuma, anak Indonesia, putra Indonesia yang luar biasa ya. Anda bukan artis, tetapi Anda mau tidak mau Anda sekarang menjadi figur di Indonesia ini loh. Allah. Amin ya Ya. Amin. Terima kasih, selamat malam semua, salam sejahtera pada kita semua ya. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Terima kasih banyak Bang Julkipli. Oke baik, buat teman-teman tolong digaspol ya tab-tabnya biar channelnya kuat. Soalnya besok mau ada yang syahadat di sini jam 1 siang ya. Baik, saya naikin lagi Kristen yang lain ya. Ya, jangan lupa ya teman-teman, yang 1.400 orang besok jam 1 siang kita ngumpul lagi di sini ya, buat mualafin orang ya. Jam berapa? Mau promosi ini dulu nggak? Jam 1 siang. Channel. Ya jangan lupa ya channel aku, YouTube aku Mualaf Permanen TV ya. Jangan lupa di subscribe dan like Mualaf Permanen TV. Oh ya, mohon maaf Bang Zuma, aku belum ganti nama akun TikTokku. Kayaknya aku udah nyaman Bang pakai ini. Ya udah nggak apa-apa lah. Biar dibilang jantan gitu. Dibantu Gurunda itu baru 200 subscriber dia. Oh. Ya, teman-teman yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal pengamat debat, pengamat TikTok apa pengamat debat ini. Ya, agar kiranya mensubscribe channel saudari kita Mualaf Permanen agar beliau kemudian juga bisa menyampaikan dakwah melalui channel beliau. Demikian. Silakan yang lain. Terima kasih. Halo, selamat malam. Silakan Pauli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pagi Bang. Alhamdulillah saya bisa satu koma dengan Bang Zuma, Bang Dewa, juga Krios Moto, ada Bunda Blokir, ada juga Bang Pengamat. Ada sedikit yang mau saya tanyakan Bang, mengenai mungkin konteks yang saya bicarakan ini sama dengan pengalaman Bang Zuma, yaitu adanya seorang yang mau mu'alaf dari, maaf saya katakan mu'alaf dari apa? Dari agama Hindu yang ingin masuk Islam, tapi dengan syarat kita harus menikahi Bang. Mungkin seperti itu yang dia harapkan. Dan ayo sama gua. Ribet amat sih soal ini. Mas saya Pak, bilangin saya gitu masih bujangan. Ya, tapi konteksnya begini Bang, yang kalau Bang Zuma mungkin, ya maaf saya bicara Bang Zuma duda, tapi saya kan sudah punya istri. Iya, jadi bujangan saya bujangan Pauli. Saya aja udah. Main ribet amat sih urusan nikah doang. Saya ingin sebenarnya menanamkan bahwa Islam itu, konteks hadirnya Islam itu bukan karena seorang pria, bukan karena harta, tetapi murni ini adalah satu agama yang benar-benar rahmatan lil alamin untuk semua orang. Karena kalau saya sekedar hanya menerima Bang, saya takutnya andai kata nyawa saya itu cepat diambil oleh Allah, sementara saya masih ada hubungan nikah sama dia, apakah dia tidak berubah? Jadi yang saya butuh doa dan support dari teman-teman di sini. Semoga apa yang saya tanamkan di pikirannya itu, masuklah kamu Islam, tapi di hatimu dan di pikiranmu tidak ada tendensi kamu karena cinta dengan seorang pria atau dengan cinta dengan duniawi atau harta, tapi ini benar-benar murni dari hati kamu ingin masuk Islam dengan ajaran Islam dan apa yang disodorkan oleh Islam itu. Harapan saya seperti itu Bang. Iya, betul. Kalau memang sebenarnya kalau dibilang mata nakal saya mau nggak mau Bang, intinya dari apa yang mungkin pernah dijanjikan Islam bahwa siapa yang mampu memualafkan seseorang yang di luar Islam hingga beliau masuk Islam,
jaminan surga. Kalau itu saya pikir Bang, saya mengedepankan mata untuk melihat dia yang intinya mau sama saya, walaupun saya poligami intinya. Seakan-akan ingin saya rebut Bang, tapi bukan itu pikiran saya. Saya ingin dia mu'alaf dulu, tapi susah untuk saya menanamkan itu karena dia memang pokoknya kalau nggak Bang Holi saya nggak mau gitu masuk Islam. Intinya seperti itu Bang. Langkah-langkah seperti apa yang harus saya ambil? Saya butuh pencerahan di sini Bang. Ya sebenarnya langkah saudara saya ini udah benar. Poin itu sudah betul. Ya kita sepakat di situ ya. Cuman terkadang gini, saya kan udah lama bergelut di dunia seperti ini ya, dalam arti kata berhadapan face to face dengan orang yang mau mu'alaf. Bukan hanya oknumnya, bahkan keluarganya yang meminta kemudian anaknya, ponakannya, kalau beliau sudah disyahadatkan untuk kemudian dijadikan bini atau dicarikan suami, kan gitu ya. Akan tetapi ada juga yang kemudian mau disegerakan bersyahadat dan mau kemudian dihalalkan. Itu banyak. Jadi kita biasanya tuh pusing mencarikan jodoh yang sesuai gitu ya. Nah, ketika kita adakan pendekatan persuasif, kita tanya kepada mereka, oknum-oknum ini, apa karena faktor itu sampai Anda ingin mu'alaf? Enggak, kata mereka. Aku udah tahu Islam itu sempurna, Islam itu agama benar, Islam itu gini dan seterusnya. Tetapi sebagai wanita, begitu saya masuk Islam, saya pun ingin kemudian kesempurnaan sebagai wanita itu ada. Seketika saya dibimbing menjadi istri yang soleha, kan gitu. Jadi ada juga yang meminta saya mau mu'alaf kalau saya ada yang nikahin, kan gitu. Ada juga yang berpikir karena nikah itu adalah untuk menyempurnakan keislamannya dia. Jadi tidak semua kasus orang mu'alaf itu kemudian mengatakan mau menikah kalau seketika mereka itu mu'alaf itu lantas kemudian kita mencap mereka nikah karena laki, nikah karena apa, mu'alaf karena laki atau mu'alaf karena harta. Tetapi karena memang sudah yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar, dan sebagai wanita saya butuh pendamping, saya butuh penguat, saya butuh imam gitu. Itu banyak seperti itu Bang. Banyak kasus seperti itu. Lalu bagaimana dengan saya? Saya dulu menikah karena cinta kepada manusia. Baik, kalau begitu Pak Holi kita gantian dulu ya. Soalnya ini netizen ribut banget. Siap. Makasih ya Bang Holi ya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Nanti kita bincang-bincang lagi Bang. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Dewa juga turun ya netizen yang 1,3. Mbak Dek silakan Mbak Dek. Naik dulu Mbak Dek. Ini Dewa kadang suka bingung ya kalau ada penonton yang recok gitu di bawah ya, yang bilang Dewa turun aja. Ya, maksudnya apa sih? Gak usah ditanggepin atuh. Gini, bukan. Kadang gini ya, kalau dia mau naik, bilang aja naik gitu. Ya, gua turun kayak oke deh gitu kan. Oke lah kalau begitu. Dewa turun. Ya sudah lu naik, nggak apa-apa. Dewa ngalah. Di situ aja. Mbak Dek, silakan Mbak Dek kirim permintaan, soalnya nggak ketemu di saya ya. Kenapa ya? Beliau lagi masak. Abang itu tadi tuh. Nih ada baru masuk dia. Lalu bagaimana dengan saya sendiri waktu itu menikah karena itu pindah agama karena tamu menikah, itu mah. Dengan catur gue mau ya itu jalan hidayah, itu nggak bisa disesali, itu jalan hidayah. Dan tidak semua orang. Bang Kores di mute. Ya makanya saya selalu bilang kan, saya selalu bilang saya salah satu orang yang tidak terpengaruh di luar sana yang setelah menikah pindah agama, setelah bercerai kembali lagi. Nah, memang pada awalnya saya masuk Islam, ya karena saya jatuh cinta kepada ketampanan seorang laki-laki. Tapi kan setelah saya berpisah dengan Sadia, saya mempertahankan loh agama saya ini, saya tidak kembali murtad gitu loh. Iya betul, itulah jalan hidayah. Ada yang ini Gurunda, ada yang ngintip. Sopo iki? Ada yang ngintip loh. Nona Ratih. Apa? Nona Ratih. Oh, Non Rati. Oh, kiamat.
Nah udah suruh aja dia cukur alisnya, cukur alis ke salon. Jangan kesini. Bang Juma, Dewa pamit ya. Pengamat debat, blokir Paneplos. Diam. Enggak, Dewa pamit dulu. Dewa mau masak ini, ya. Ya. Cepat Bang Juma, makasih banyak. Bunda, makasih. Neplos, Pak Pengamat Debat. Wah, ada bos lato-lato. Bang Dewa baper. Waalaikumsalam. Mau nyambel, Dewa mau nyambel. Mau nyambel. Makanya kadang-kadang ini netizen ini dulu di sini. Dewa baper. Si Bunda ini. Dewa, ya Bang Juma makasih banyak ya. Pak Naja. Bang Dewa, saya mau nanya nih. Jangan lupa Malaysia. Oke siap, habis lebaran Bang, kita berangkat ke sana Bang, berdua saja. Sama siap. Bade, kita janjian sama Bade bertiga di sana nanti kita ketemu di sana. Ribu. Mulai naik hari ini. Seribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya netizen ini jangan inilah, kita kan di atas ini sama-sama saudara, nggak usah kayak gitulah. Ya, teman-teman, kalau si Rati ini hebat, iya kan? Menolak aja lah ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan gitu, ceramah aja sampean, ceramah, baca hadits, biar orang semua dengarkan. Oh iya, kayak gitulah. Orang yang sudah level kajian hadisnya tinggi kayak sampean itu, kalau mau mencerahkan, ya udah kamu monolog, gitu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya yang kalian sebutkan itu sebagai nabi dan rasul di dalam sebuah tafsir ulama ternama di buku ini halaman sekian menuliskan seperti ini. Kayak gitulah kalian. Kayak gitulah kau. Gak usah kau debat-debat lagi. Kan udah merasa hebat. Kalau saya kan tatarannya jelas. Saya mengajarkan orang kitab terjemahan. Kalau situ kan bahasa Arab. Kamu sudah ahli. Nggak usah kesini. Ini Bang Neplos beneran asli katanya. Neplos palsu katanya ini. Oh, Neplos palsu ini. Asli apa palsu coba Bang Neplos? Lah kan. Gak berani. Parah ini. Kadang-kadang ini oten. Iya, itu ajaran Paulusnya kayak gitu. Aku mengutus engkau cerdik seperti iblis. Kan gitu. Ular itu kan identik dengan iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores tadi mohon maaf noise ya Bang Kores. Saya turunin dulu tadi. Iya, tadi aku belum pakai headset soalnya. Lapor. Kenceng banget. Kerungkat. Waalaikumsalam. Gara-gara bubuk sampai bahas ini. Lele itu sampai ke Taman Eden. Bentar dulu Bang, kenapa Bang Kores kenapa? Rantai perak kerungkat gara-gara bahas lele. Rantai perak kira lele nggak ada siripnya terus ada sisiknya. Aku bilang itu lele keturunan hubungan sedarah kali, sampai nggak ada sirip, sama nggak ada sisiknya. Terus dia rungkat juga gara-gara aku tanya kenapa Yesus kok kabur dari alam maut ke sorga. Cuman ngejalanin 3 hari. Di kick deh. Itu laporan selesai. Lanjut. Bang Kores jangan lupa besok ya jam 1 siang ya Bang Kores mualaf di sini ya. Enggak, saya juga mau ada laporan juga nih. Laporan juga. Oh di sini jadinya bukan di UTHST. Enggak, aku kena peringatan 7 hari. Terus yang kedua ini gak bisa nggak tahu ini TikTok barunya aneh. Ya udah di sini aja nggak apa-apa. Cuma kata TikTok itu jawabannya waktu diajukan Bang Kores, Anda harus menikahi seorang duda yang ganteng katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak, gue udah bosan beneran. Gue tuh kalau sekarang mohon maaf, sekarang itu udah bosan sama ketampanan. Sekarang nggak apa-apa deh jelek, yang penting bisa menjadi suami yang soleh udah gitu. Alhamdulillah akhirnya si Luga ada jodoh juga. Asik. Akhirnya si Luga ada jodoh juga. Ini mau nanya nih sebentar sama Bang Zuma nih. Nggak boleh, Bang Andre nggak boleh nanya. Tunggu, aku mau ngomong bentar. Ikhwani fisabilillah yang ingin ikut buka bersama nanti Jumat depan di Cafe MP Prince Jatiwaringin di tempatnya Bang Andre. Tafadhol, kita semua ke sana. Minggu depan ya? Insya Allah ada aku, Aki Julius, Aki Kian Santang, Tuti, Bang Andre, Aki Ali,
sama Afifah dan yang lain-lain, Unik Rifa juga. Yuk, gas. Barusan siapa yang jemput dia? Bang Kores. Barusan Julio sama Handi ke sini. Barusan aja Julio sama Handi ke sini. Barusan aja. Oh gitu. Baru pulang. Iya. Dia apa namanya ngasih anak-anak yatim ngasih buat anak-anak yatim di sini. Oh, alhamdulillah. Enggak, tadi gini, apa namanya? Ya, Teros, ayo. Enggak, sebentar mau ini. Tadi saya teleponan ini Gurunda Zuma. Saya teleponan sama Candy tadi. Saya teleponan sama Candy. Ya kan, bukannya apa-apa Gurunda, bukan ini kan saya nggak mau tipikal apa orang yang main-mainin Islam cuman gara-gara mau ini segala macem. Saya desak dia, dan akhirnya bukannya apa-apa, saya nggak suka dengan cara dia bilang enggak, saya sebenarnya jangan bilang ya ke semuanya. Gue sebenarnya belum dapat hidayah. Gue cuman karena keki aja, karena kesel aja gitu. Jadi kalau apa namanya, gue coba mau belajar. Terus kalau lu nggak bisa belajar gimana? Saya bilang kan, ya nggak tahu gitu ya. Lu namanya udah mainin, saya bilang gitu. Makanya saya mau ketemu sama dia. Jadi gini loh Gurunda, si Candy ini. Saya tahu karakter Candy. Jadi kalau seandainya misalkan mau ketemu sama dia itu udah dapat alamatnya. Saya Jakarta, saya tahu daerahnya di mana, tapi belum tahu rumahnya. Cuman saya pengen ketemu sama dia aja. Bahwa dari tadi saya minta gini Bang Andre. Nah inilah saya tadi kan nonton di sana. Inilah alasan Gurunda Juma kenapa nggak mau nuntun dia syahadat. Saya udah tahu ini jalurnya kemana Gurunda. Iya kan Budi yang nuntun kan. Tadi saya juga telepon Budi. Gitu loh. Bukannya apa-apa. Ini banyak orang-orang yang coba-coba kayak kesana kayak ini, terus akhirnya ngejatuhin Islamnya tuh gampang tuh masuk Islam cuman gara-gara online ya kan, terus ini segala macam gampang tuh kayak gitu-gitu. Itu akhirnya diini sama mereka. Makanya tadi saya bilang, maksud lu apa Ken, motif lu apa, saya bilang gitu kan. Gua bangga aku udah siapin konteran ya kalau mereka ngeluarin kayak gitu-gitu. Kalau misalnya terjadi yang kayak gitu-gitu, yang penting Islam itu memudahkan aja dulu, orang bersyahadat gampang itu. Aman itu Bang Andre, biarin aja. Yang penting aku butuh alamatnya Candy supaya bisa dituntun kepada Islam yang lebih baik. Karena seenggaknya dia sudah membuka diri. Gue punya nomornya. Alhamdulillah. Jadi dia ngaku ya karena dia belum dapat hidayah. Cuman karena ini aja keki aja kesel gitu. Nih gue nih sadat nih gitu. Terus gue coba mau belajar. Kalau lu nggak bisa belajar gimana? Ya nggak tahu. Jawabannya begitu. Ya gue bilang, lu kan di situ ada Bang Zuma. Gue bilang, lu nanti orang pikir oh gampang kan segala macam. Di situ yang saya nggak mau gitu loh. Ini maaf Gurunda, bukannya apa-apa kalau seandainya dengan cara-cara kayak gitu. Maaf kayak Ali aja saya temuin, saya datengin, saya interogasi. Bukan soal ini enggak, karena saya coba pengen tahu untuk menghindari kebohongan mereka yang benar-benar mau mualaf. Kayak si Muhammad Rafael yang dibawa sama si Bang Handi kan. Datang ke sini lu udah kasih KTP-nya ke Bang Handi belum? Mana sini? Baru datang, buset baru datang aja diminta KTP, enggak peduli mana KTP. Akhirnya baru ngasain, ya udah selesai kan? Terbukti kan kalau lu Kristen udah selesai. Lu mualaf iya, coba jangan hanya di online. Apa namanya syahadat lagi di masjid atau di mana supaya lu bisa diakuinya lebih ini lagi. Jadi bukan keras gitu. Maaf Bang Zuma. Iya, tapi gini. Teman-teman percayakan kepada saya untuk kemudian membina si Candy ini. Beliau mau belajar, biarkan dulu dia belajar, kasih kesempatan belajar gitu, untuk mengenal Islam dari dalam gitu. Kalaupun misalnya nanti dia hanya berpura-pura, ya itu urusannya dengan Tuhan gitu ya. Itu urusannya dengan Tuhan, urusannya dengan Allah. Yang pasti kemudian ya izinkan saya untuk kemudian memberikan waktu kepada beliau untuk belajar gitu. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Biarkan saya setuju. Iya, biarkan saya kemudian ini memberikan waktu sedikit untuk beliau.
Iya, betul. Sedikit buat para netizen yang di bawah yang udah saya kasih kunci moderator, bagi ada orang yang memakai nama debater muslim terus dipakai menghujat, blokir aja, jangan tanggung-tanggung, blokir aja. Kemarin juga ada yang diblokir pakai nama Gurunda Juma, saya blokir juga itu. Ya, terus bunglon itu. Ya. Karena saya lihat Bang Kendi itu ya ini rada-rada serius gitu. Rada-rada serius untuk belajar Islam. Kalaupun nanti ternyata beliau itu cuman ecek-ecek, ya itu urusannya dengan Allah. Saya hanya. Kok Bang Juma tahu bahasa ecek-ecek? Ya, saya kan banyak berteman sama orang ecek-ecek. Itu bahasa Medan tuh, ecek-ecek. Belum tahu dia. Saya ngajarin Pak Pipo bahasa Medan loh. Iya Gunda, cuman gini loh, maksudnya gini maaf Guru, karena kan sebelumnya itu saya pernah ngeliat video-video orang-orang Kristen, ya kan, itu gampang tuh masuk Islam, cuman syahadat, udah gampang, gampang sekali diiniin, padahal gua bercanda, padahal gua ini. Mereka anggap serius. Jadi kayak kesannya kayak diolok-olok gitu loh. Nah, dan saya tahu Kendi gitu loh. Saya kenal Kendi itu dari zaman saya tuh bulan dari mungkin setahun lalu 2 tahun yang lalu sama Kendi itu. Dan itu kalau seandainya di room Kristen tuh kalau ngomongin Bang Suma juga ada dianya. Saya berani bertanggung jawab ngomongin Bang Suma segala macam begini. Kok dengan waktu yang singkat lu tiba-tiba lu mau mau syahadat. Saya cuma pengen tahu motif lu apa, Bro, gue bilang kan. Saya desak, akhirnya dia ngakunya seperti itu. Ya jangan bilang-bilang dulu ke siapa-siapa ya. Gue cuma kesel aja, Bang. Gua biar mereka lihat gua syahadat. Gue pengen ini aja. Oh, maksud lu kok kesel? Kesel kenapa? Bang Andre, juga pengen musiknya belajar. Bisa dikecilin nggak musiknya? Oh enggak, ini ada yang nyanyi di sini, maaf. Ini jelas kita udah ke YouTube soalnya. Gini, Bang Mualaf. Iya. Apa yang disampaikan Bang Zuma itu sudah betul sih. Tapi yang dilakukan jenengan betul juga untuk kehati-hatian. Yang dilakukan oleh Bang Zuma ini betul. Karena dulu pernah terjadi ya di zaman para sahabat, itu pernah terjadi yang namanya pura-pura mu'alaf itu pernah. Makanya ketika Rasulullah ditanyakan bagaimana ketika ada orang yang sudah jelas-jelas penghina Islam, para sahabat tidak percaya dia akan masuk Islam. Tidak percaya. Ternyata dia mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Lalu apa jawaban Rasulullah? Inni lam u'mar an angkuba an qulubin nas wala asyukka butunahum. Sesungguhnya saya tidak diperintah untuk membelah hati manusia dan tidak pula diperintah untuk merobek perut mereka. Maksudnya kendati dia itu berpura-pura, pasrahkan kepada Allah. Tetapi secara zahir, nahkum bidzahir ya. Kita menghukumi secara zahir, beliau mau belajar, tafadhol. Tapi cara Bang Mu'alaf juga bagus untuk kehati-hatian. Makanya dulu ketika ada orang yang mau dibunuh kan oleh Sayyidina Ali kan ya. Ternyata dia Mu'alaf, lalu ada yang menegur karena dibunuh itu, kan dia cuma pura-pura. Loh, kita kan tidak tahu hati dia sesungguhnya apakah dia karena takut atau tidak. Makanya sampai ada orang yang memang pura-pura mu'allaf menikah dengan wanita Islam yang menjadikan sodak maharnya itu adalah masuk Islam, itu ada. Kalau kita lihat di dalam hadis sahih Imam Nasai contohnya, seperti Abu Tolhah Ummi Sulaim yang ketika itu menikah dengan wanita muslimah, maharnya adalah masuk Islam. Itu ada. Seperti itu. Dan yang di framing oleh Christian Prince, teman-teman. Christian Prince itu di videonya pernah menframing umat Islam dengan menggunakan hadis bahwa orang yang terbaik adalah orang yang masuk Islam dengan cara dirantai. Itu hadis sahih Imam Bukhari. Nah, Christian Prince mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan Islam itu keras. Dirantai dulu baru diajak masuk Islam. Padahal ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang yang terbaik masuk Islam nanti
masuk surga adalah orang yang dirantai. Maksudnya dulu waktu Rasulullah diperangi oleh umat Yahudi, ada orang yang dirantai dari kalangan Yahudi ketika kalah perang. Dia di framing terpaksa masuk Islam, dipaksa. Padahal ketika ditanyakan apakah Anda terpaksa masuk Islam, dia tidak. Awalnya saya memang benci sama Islam, pura-pura masuk Islam. Tetapi setelah saya melihat hakikat di dalamnya, saya ikhlas masuk Islam dan saya bertaubat kepada Allah. Akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah orang yang terbaik nanti yang akan masuk surga. Kira-kira seperti itu, Ikhwani dan Bang Zuma. Tafadhol, lanjut. Masya Allah, ilmunya. Siap Bang. Ya aku juga nambahin. Sebenarnya ini ya untuk Bang Andre dan kawan-kawan yang takut si Candy begini dan begitu. Itu yang malu nanti Kristennya sendiri. Aku tuh udah siap argumen-argumen kalau terjadi yang seperti itu. Cuman kita di sini berhusnuzon saja. Mudahnya masuk Islam itu sebagaimana mudahnya orang-orang Kristen menjual Yesusnya. Itu yang mesti dipegang. Gitu cara maininnya. Itu sudah. Lanjut. Ya, cuman kaget aja seminggu lalu ngomongin Bang Zuma, tiba-tiba lu mau ini gitu. Jadi kayak segampang itu lu kayak ini banget. Jadi kesannya kayak pikiran saya. Makanya saya kan selalu coba mau di sini saya bermain di tataran apa ya? Mungkin ibaratnya langsung saya temuin orang-orangnya, Bang Ali saya langsung temuin. Lu jangan mainin agama jangan mainin Islam cuman gara-gara begini. Kita kan nggak tahu, Bang. Makanya di situ alhamdulillah yang beberapa yang saya lakuin ini akhirnya mereka terbuka. Karena banyak sekali loh yang belum terbuka. Sampai detik ini pun maaf memang saya terlalu keras. Ya maaf Bang Zuma, Bang Kores semuanya. Saya terlalu terlalu bukan baper ya. Lu kok ini banget Dre. Strike gitu. Iya. Habis kalau nggak ada yang begini siapa lagi kita bisa ditipu orang-orang walaupun memang benar kata Bang Kores ya. Cuman apa salahnya kita kita cegah gitu loh. Hal-hal kayak begitu. Gitu. Paling gitu doang. Jadi mohon maaf buat Burunda, buat Kores, buat semuanya tentang apa yang saya lakukan ini. Ya, yang dipakai Bang Mu'alaf Prince itu memang yang pertama kali pakai cara seperti itu dulu Nabi Sulaiman memang. Nabi Sulaiman itu kalau ada orang beriman itu diinterview dulu, didebati dulu di ruang tertutup, baru percaya. Masya Allah, tidak apa-apa, saling hati-hati aja. Iya, jadi bukan cari muka, bukan cari apa ya. Saya kenal sama Bang Zuma udah lama soalnya. Jadi ada yang ngomong tentang siapa teman-teman ini, ya saya langsung tuju ke orang ya, kayak gitu kan. Ya contohnya kayak Bang Luga sama ini kan cara menghinanya segala macam, nantang-nantang ini. Ya udah kalau mau nantang berani ya ketemuin. Saya bilang begitu. Ya bener dong. Kan nantang mau nginjek kepalanya si itu gitu kan. Nah itu saya temuin. Berani nggak? Akhirnya kan nggak. Jadi dikatakan bahwa saya keras, saya terlalu gini. Ya makanya jangan. Makanya saya selalu kasih tahu alamat saya. Jatiwaringin nomor 54 sebelah Jeko Pondok Gede. Jati Cempaka. Ayo datang ke sini. Saya pasti ketemu sama saya. Gitu loh. Makanya Julius sama Bang Aldi sering banget ke sini, dia tahu bagaimana saya. Saya punya anak-anak yatim di sini juga. Jadi saya nggak pernah namanya bullshit. Saya nggak pernah namanya mau apa segala macam. Saya nggak pernah mau untuk menguntungkan diri sendiri, tidak. Jadi pada saat ada penghinaan-penghinaan terhadap istilahnya saudara-saudara saya sendiri gitu ya, Islam, ke Bang Zuma, ke siapa, ya saya dalam arti saya pasang badan. Sini ayo datang, berani ke sini. Jadi kayak gitu. Jadi bukan cari muka. Buat apa saya cari muka? Nggak penting buat saya cari muka. Karena saya ngelihat tindakan yang saya lakukan ini, saya rasa ya itu cara saya sih, bukan gimana ya cara gua ini gitu loh. Jadi mohon maaf, bukan nanti dipikirnya Bang Zuma begitu. Andre jangan terlalu keras, jangan terlalu begini. Ya susah juga Bang, karena saya sifat orang yang dulunya keras, akhirnya saya berbalik tapi untuk bela teman-teman saya gitu aja.
Itu aja sih Iya, Bang. betul. Ya. Luar Bunda, biasa, Bunda Masya Allah. Hesti, silakan itu tinggal dikit lagi Bunda Hesti. Apanya? Tinggal 600 lagi, udah 400 tuh. Oke teman-teman, jangan lupa ya, yang 1100 orang tolong di subscribe Mualaf Permanen TV YouTube saya, Mualaf Permanen TV, di subscribe tolong ya, di subscribe. I love you buat kalian semua ya. Subscribe YouTube saya, Mualaf Permanen TV. Dan ini ya buat teman-teman, typing saya baca typing kalian. Tolong jangan DM saya. Ini bukan room saya. Ini room pengamat debat. Jadi kalau kalian minta jadi moderator, minta sama Bang pengamat debat. Dan tolong yang masalah saya mau janda kayak apa kayak, jangan ada DM saya. Saya bilang ya, saya belum pengen nikah lagi. Jadi jangan DM nikahin jadi ini istri lah apa segala macam. Aduh pening deh, gak usah bahas itu deh. Jangan ada yang DM, tolong jangan DM ya. Ya. Jadi gini Gurunda, kenapa saya bantu ngembangin channel YouTube-nya Bu Blokir Permanen ini, karena saya lihat dari, bukannya saya mau merendahkan Gurunda, gimana ya cara ngomongnya ya? Ya ingin membantu aja gitu, karena untuk kesehariannya kan mengandelin apa tadi, pijat ya Bunda. Ya tukang urut tapi khusus wanita dan saya memang di Pinang ini, di Tajuk Pinang ini saya salah satu tukang urut yang nomor 2 ya. Nah, jadi tukang urut ada nomor 2 dua orang di sini yang jago. Saya kalau orang yang terkilir, misalnya kakinya terkilir, sama saya cuman makan waktu 1 jam, dia bisa jalan kembali. Atau tangannya terkilir, jadi 1 jam dia bisa normal kembali gitu. Cuman memang ya tahu sendiri dong, namanya urut yang hari-hari ada gitu. Kalau habis dipukulin orang Romawi lalu disalib itu bisa dipijet gak? Jadi itu gitu Gurunda, dia apa ngegedein anaknya sampai habis Quran juga, yang andalin itu Gurunda. Masya Allah, luar biasa ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Tapi kalau saya boleh minta doa, saya minta doa bukan buat diri saya atau buat anak saya. Saya cuma mau minta doa buat teman-teman atau Bang Juma. Tolong doakan papa saya, semoga dapat hidayah masuk Islam. Karena mama kandung saya sudah masuk Islam. Tinggal bapak saya aja lagi. Tolong didoain teman-teman bapak saya. Semoga Allah melembutkan hatinya. Biar kami bisa masuk surga sama-sama. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayahnya Kristen, ibunya Islam gitu maksudnya Bunda? Iya, tapi saya itu lahir dari keluarga broken home. Jadi papa mama saya pisah, mama saya menikah lagi dengan masuk Islam, dan papa saya menikah lagi dengan orang Kristen, dan sampai detik ini masih Kristen gitu. Oke. Oh, ya semoga dapat hidayah Bunda. Amin, 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 amin. Amin. Iya, soalnya kalau secara fikih kan, kalau suami istri ada yang murtad itu secara otomatis nikahnya rusak gitu, cerai otomatis. Iya. Tuh ada yang mau naik, saya turun deh. Ya mungkin ada yang mau nanya. Ya izin tuh turun dulu. Bang Suma, Bang Gores semuanya. Ya, Bang Andre, sampai jumpa Jumat depan. Siap, jangan enggak lo Res ya, beneran ya, gua catat lo Res. Jadi udah di sounding. Iya. Ivan ini bayar masing-masing Ivan ya, makannya ya sambil membantu. Kores suka ketiduran. Aku nggak yakin aku. Enggak, aman ini, aman kalau. Si Hadi tadi Bang Hadi bingung, masa sih lah, kok nggak tahu. Bang Andre ndak aktif WA-nya rupanya ya. Aktif Gurunda, aktif. Enggak. Bang Andre, ada yang nanya nomor nih, sebutin dong. Nomor gua. Jangan di banned bawah. Jangan di banned. Aku ada kirim fotoku minta diedit. Oh, bisa. Enggak, soalnya kalau aku online dia ini off Gurunda. Oke. WhatsApp. Sip. Supaya enggak ini kemakan kuota. Maaf. Nanti pasti buat Iwan Pilah yang di bawah, kalau ada yang mau ikut bukber nanti DM ke saya aja ya. Siap.
Ya, saya juga ngundang besok ya, kita buka bareng ya, tapi di Komal. Oh iya, itu keren juga itu. Open camp semua. Kalau kayak gitu. Makannya gimana tuh caranya, Bang? Ya makan nasi masing-masing, makan di rumah masing-masing. Gitu ya. Ngerti dia. Bang, aku udah nggak oten bang. Please deh bang, aku nggak oten. Ih. Orang tenar maksudnya tuh. Jangan lupa ya 1000 ini ya 1000 orang subscribe dan like YouTube saya Mualaf Permanen TV. Subscribe dan like Mualaf Permanen TV ya. Saudara-saudara terkasih dan tercinta ya, subscribe ya Mualaf Permanen TV. Ya, jadi teman-teman silakan di-subscribe punya teman kita ya, Mualaf Permanen TV gitu. Dan Permanen TV. Iya, dan juga teman-teman netizen, izinkan saya untuk membimbing saudara kita Candy ya. Mudah-mudahan dia bisa mendapatkan amin. Iman istiqomah di dalam Islam. Amin. Karena saya melihat beliau serius kok, serius. Ya. Agar benar-benar jadi Yohanes 1 ayat 1 Bang ya. Pada mulanya semuanya ini Islam, kemudian tumbuh besar dijadikan kafir oleh orang tuanya. Gitu. Saya tahu nggak, harapan saya tuh ikut kayak gini. Pertama saya ingin kan mau bersaksi tuh sudah kecapaian kan. Nah harapan saya punya abang, tapi abang saya belum main TikTok ya. Dia itu kalau untuk ibadah dia itu nomor 1. Itu gampang untuk menarik dia ke Islam. Hanya saja aku belum ada waktu berbicara dari hati ke hati. Saya juga pengen saudara-saudara saya semua masuk Islam. Dan keponakan saya juga, saya berharap keponakan saya melihat ini. Saya udah kasih, dia cuman belum ada waktu masuk ini. Kemarin saya udah bicara dari hati ke hati sama keponakan masalah ketuhanan. Dia bilang kan, oh oke, katanya, cuman nantilah tan katanya gitu, tapi dia oke gitu. Dan saya berharap keluarga saya semuanya masuk Islam, karena ini sekedar sedikit aja, curhat sedikit aja ya. Kami itu dulu kecil-kecilnya itu pisah ya, pisah. Kecil-kecilnya itu kami 4 bersaudara pisah. Kami besar sendiri, sekolah sendiri gitu ya. Dan saya berharap di akhirat nanti kami tidak dipisahkan lagi oleh Allah. Karena saya selalu bilang, ya Allah kau sudah memisahkan kami waktu kecil, maka jangan pisahkan kami lagi setelah kami di kematian nanti. Pertemukanlah kami semua. Dan saya berharap kami 4 bersaudara ini bisa masuk surga bersama-sama, terutama kepada papa saya dan mama saya. Itu harapan saya nomor 1. Berharap banget. Mohon doanya teman-teman ya, mohon banget. Ini ada yang baru naik, Bang, belakangnya Obral. Selamat malam. Selamat malam Bang. Dibuka mute-nya. Waalaikumsalam. Dari Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim Bang. Ya siap. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Gak ada bang, cuma nyimak doang nih Bang. Oh ya, kalau gitu nyimak di bawah aja ya Bang ya. Oh ya, makasih. Dan saya berharap ya kalau YouTube saya itu bisa sampai ke abang saya. YouTube saya itu bisa sampai ke orang tua saya. Saya berharap banget itu. Babang saya lagi iseng-iseng nengok YouTube, dilihatnya adiknya, didengarkannya adiknya berbicara, insya Allah. Karena saya dekat sama abang saya itu, insya Allah sih, insya Allah bisa masuk Islam, harapan saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mana Deki? Silakan Deki, naik aja, kirim undangan Deki. Kalau Ki Ahmad masuk Islam, jenengan nazar apa Bang? Gimana? Iya harus bernazar. Kalau Ki Ahmad sama Herdi masuk Islam, jenengan nazar apa? Apa ya? Beliau masuk Islam, nazarnya apa ya? Potong kambing kali Bang, bingung amat sih. Potong kambing dah. Ya sekalian mereka itu Bang, apa sih namanya, akekah. Ini Bang Dax lo, ngapain Bang Dax di sini? Karena kalau kita lihat fakta sejarah,
Kayak Sayyidina Umar itu kan orang yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi kalau sudah hidayah yang berbicara, la mani alima a'taitah wala mu'tiya lima mana'tah. Kalau Allah ingin ngasih, gak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah ingin menahan, gak akan bisa yang ngasih. Ini aku mau tanya, ini agak ganjel di hati aku. Saya kan waktu anak saya itu kan belum akekah ya, belum akekah. Nah, saya kan nggak paham dengan akekah. Nah, dan saya juga pertanyaan saya, apakah saya harus akekah kalau saya ibaratnya mau kurban gitu? Saya nggak paham. Dan anak saya kan sekarang sudah besar, itu dia akekah sendiri atau aku yang akekahin gitu? Kalau anaknya sudah besar, nggak ada kewajiban jenengan, Bu. Anaknya sudah yang sunnah untuk mengakekehi dirinya sendiri. Oh gitu ya. Terus kalau masih sekolah anaknya, baru SMP. Kelas 2. Oh, kalau anaknya belum kerja ya jenengan juga masih sunnah. Ya kalau ada rezeki lah. Tapi kan seharusnya ketanggung jawab bapaknya ya, kok saya? Nggak gitu. Yang lagi merawat dia gitu, bukan. Oh gitu ya. Kan jenengan sudah sudah bisa tuh gitu. Oh gitu ya. Doain aja. Nah ini Bang Deki, selamat malam. Selamat malam Bang. Halo. Dari Kristen apa Muslim Bang? Ya aku mau nanya dulu deh Bang, boleh nggak mau nanya dulu? Ya agamanya apa dulu? Agamanya dulu Bang, biar enak diskusinya. Harus disebutin itu ya? Iya. Nggak harus sih, kita kan biar enak diskusinya Bang. Nggak, ini aku mau nanya dulu, ntar aku kasih tahu deh. Lo agama sendiri kok nggak pede sih Bang? Harus pede dong. Bukan nggak pede. Nggak pede, Po. Gini loh, Po. Cuma mau nanya doang kan. Bilang dulu agamanya opo. Harus pede. Kalau Islam sih nggak mungkin nggak disembunyiin kalau Islam. Iya, nggak gini loh, gini. Udah itu topiknya mau nanya aja kan setiap kitab kan diturunkan para nabi dong, berarti gak ada salah dong Bang, ngerti gak maksud saya? Dan terakhir Al-Quran. Nah yang saya bingung kan, kok banyak yang menyalahkan kitab gitu loh, sedangkan Alkitab diturunkan sama Nabi Isa. Berarti Nabi Isa kan orang suci tuh. Nah sebelumnya juga ada, gitu aja sih udah, gak ada yang lain. Gimana tuh Bang? Nggak bakal ada yang jawab, soalnya nggak jelas. Nah kita arahnya kemana, agamanya kemana? Cuma Bang, mending turun aja Bang. Oh, sebutin agamanya dulu, nanti pasti ada yang jawab. Kenapa nggak pede sih? Dar. Meledak. Astagfirullahaladzim. Ya udah mending di bawah dulu ya, saya gantiin sama yang lain ya, biar enak diskusinya. Kenapa gak pede agama sendiri? Kristen bilang Kristen, malu kali Islam karena bilang Islam. Minoritas. Padahal gak dimakan kok. Bang Joda ini Islam. Joda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau perkenalan dulu. Kalau boleh tanya pada Bunda, Hesti itu nama aslinya Bunda ya? Iya benar. Ya terima kasih, salam kenal Bunda. Bunda asalnya dari mana? Kalau saya dari Madura, Jawa Timur. Saya dari Medan. Oh iya. Ustadz Wafi asal Jawa Timur ya? Iya betul Mbak, betul. Dari Pasuruan atau mana Ustadz? Probolinggo Mbak.
Oh, Probolinggo berarti Madura juga, termasuk Madura juga. Indonesia Mbak, Indonesia Madura. Iya, tapi kan Probolinggo itu sudah termasuk pakem Madura juga, Ustaz gitu. Logatnya Bisa. saja hampir mirip. Bisa dikit-dikit. Iya. Ada yang mau Logatnya disampaikan kita Pak? kan Biar ini mirip. kita gantian. Oh iya ya. Saya mau tanya sama Bunda Isti. Bunda Isti ini adalah sudah berapa tahun Bunda? Tahun 2007. 2007. Oh, lumayan sudah lama, sudah lebih 10 tahun ya. Terus Bunda Isti tadi bilang tanggung jawabnya ada di ayahnya. Ini pisah ya dengan suaminya? Iya, betul. Oh, suaminya tetap di keyakinan Kristen gitu. Nah, enggak. Itu salah Iya. berarti. Saya pindah agama masuk Islam kok suaminya Kristen. Enggak, kan pisah, Bunda. Maksudnya yang Islam sebelum menikah ya? Saya yang Kristen saya. Saya dulu Kristen, pindah agama masuk Iya. Islam karena suaminya Islam. Ya pisah suaminya tetap Islam. Oh, begitu. Ya, Bunda. Terima kasih karena saya belum kenal betul sama Bunda. Yang membuat Bunda Isti betul-betul yakin akhirnya masuk Islam itu apa, Bunda? Kalau itu tadi udah dibahas dari awal ya Mbak ya. Kalau diulangi Oh, lagi berarti nanti saya yang ketinggalan. Ya, maaf. ya. Udah Ya, terima larut kasih malam. kalau yang lain mau naik. Sebelumnya saya sudah terima kasih sudah diizinkan untuk masuk room ini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung guru nggak disensus. Iya, tadi ini dimulai acaranya kan saya kesaksian saya. Ya. Halo, selamat malam Pak Bidok. Halo. Selamat malam Pak. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, malah. Saya mau bertanya, boleh sama Bang Juma nih? Muslim Pak? Bisa? Apa Kristen? Muslim lah. Saya cuma sekedar bertanya aja. Bisa Boleh, nggak? silakan. Hanya 2 pertanyaan kok. Iya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Bang. Saya memang pengikut Bang Juma, maksudnya bukan ini ya, penggemar gitu. Saya sering nonton tuh debat-debat ya. Cuma kan ini masalahnya kan apa? Masalah kata Allah, Rasul sama apa itu? Syafaat lagi ditambah-tambah itu. Kan mereka itu kan di original teksnya nggak ada kata-kata begitu. Kok bisa ya diambil kata-kata dari Al-Quran ya? Iya, tujuannya itu pasti untuk kristenisasi. Gitu ya. Emang itu waktu kata Allah sama Rasul itu, emang waktu dibentuknya LAI itu atau gimana? Atau sesudah LAI atau gimana? Atau dari awalnya itu dari kata Allah itu? Kalau kita tanya kepada mereka, konon ceritanya salah satu dari penerjemah pertama itu ada yang beragama Islam. Itu sih alasannya. Tapi yang jadi hal yang menggelikan bagi umat Islam itu, kalau itu menjadi dasar pijakan karena adanya umat Islam pada masa itu, kan setiap beberapa periode kitab ini direvisi. Kenapa yang lain tidak direvisi? Ya, kenapa yang lain direvisi, kenapa yang itu tidak direvisi? Sama seperti kata nama Yesus, kata kiblat. Ya, itu kan tadinya lengkap tuh di dalam kitab mereka. Insya Allah dan seterusnya. Tapi sekarang lama-lama hilang sedikit-sedikit kan gitu. Artinya target yang ingin mereka capai itu sudah tercapai, maka kata-kata itu dihapuskan. Kedepannya kalau semua sudah tercapai, maka semua kata-kata Al-Quran itu dihapus dalam kitab mereka. Jadi itu tujuannya. Iya.
ada satu lagi nih, saya kan punya teman-teman Kristen gitu ya. Cuma mereka waktu ngobrol itu pakai kata-kata astagfirullah, masya Allah, insya Allah. Padahal mereka ini Kristen loh. Kok bisa timbul kata-kata itu dari mereka itu? Gimana tuh? Iya, itu udah karena kebiasaan, Bang. Sama seperti burung beo yang dipelihara orang. Karena kebiasaan mendengarkan Assalamualaikum, waalaikumsalam, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Tapi begitu di ujung hayatnya tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah. Mati aja begitu burung-burung itu. Padahal sudah mahir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu mati burung beo ini enggak bilang la ilaha illallah. Enggak ada burung yang mati gitu. Itulah sama lah gambaran mereka. Karena itu hanya penghias bibir aja. Gitu aja Bang. Iya. Ada satu lagi. Ini bisa nggak satu lagi? Ya, boleh silakan. Masalah kiamat itu ya sering diperdebatkan. Saya juga kalau ini heran-heran ya. Ini kiamat baca saja huruf Arab nggak bisa. Kok bisa-bisanya dia bisa ini Al-Quran hadis-hadis gitu ya. Mereka itu iya karena gini, apa ya, ibaratkan orang hutan yang baru masuk kota kemudian menemukan barang-barang antik menurut hitungan dia. Habis itu dia balik kemudian ke hutan mempertontonkan apa yang dia temukan di kota. Setelah dia masuk ke hutan, ternyata yang masuk ke hutan itu adalah orang-orang yang sudah bosan hidup di kota. Lalu kemudian dia bercerita, Bung, kau tahu ndak? Di kota itu ada yang namanya beskop, ada yang namanya kafe, ada yang namanya ini. Terus beskop itu adalah tempat orang upacara bendera loh. Di dalam itu pokoknya kalau sudah ada itu televisi besar. Di situ kalau sudah mulai nyala itu berarti sudah mulai ada pertunjukan dan seterusnya. Dia coba untuk menarasikan apa yang dia lihat kepada orang yang sebenarnya hal-hal seperti itu adalah hal yang sudah di luar kepala gitu. Nah inilah saya mengibaratkan orang seperti ini laksana anak TK yang baca buku kedokteran sampulnya lalu mereka buka praktek. Yang menjadi pasiennya, pendengarnya adalah orang-orang sakit semua. Karena kenapa? Di Islam itu kaidahnya, contoh misalnya Allah yang harus dibaca tebal. Tapi ada saatnya kemudian Allah ini dibaca tipis pada saat dia didahului oleh tanda baca kasrah. Nah, apa penyebabnya itu? Di Islam dipelajari semua. Orang ini bisa nggak sampai ke sana ilmunya? Enggak. Nah, kenapa dia berani gitu? Sok pede, percaya diri gitu-gitu. Sementara yang lain yuk manggut-manggut. Kenapa rupanya? Karena mereka tidak tahu bahwasanya Islam itu belajar disiplin ilmu itu tidak semudah yang dia harapkan. Saya aja yang muslim dari lahir untuk mendaras bacaan Quran itu sulitnya minta ampun. Ya, sulitnya minta ampun. Ini hanya terkait dengan makhraj huruf. Belum apa-apa. Itu pelajaran anak TK aja kita susah untuk lolos di sana. Saking sulitnya Islam itu, kaidah Islam itu untuk kemudian dipahami secara menyeluruh gitu loh. Yang kedua, di Islam itu ilmunya harus bersanad. Tidak boleh asal-asal pendapat pribadi, nggak bisa. Bagaimana kemudian proses talaki apa yang diterima oleh Rasul dari malaikat Jibril sampai kepada beliau itu harus sampai kepada kita, itu harus punya imam, harus punya guru. Dia gurunya siapa? Sekolah di mana? Dapat ilmu-ilmu kayak begitu? Ya di Google. Titipan-titipan dari orang-orang yang membenci Islam. Nah, apakah kemudian umat Islam bisa dibodoh-bodohi dengan gaya kayak begitu? Nggak bisa. Kenapa? Orang yang murtad dari Islam saja itu bukan karena menemukan celah di dalam Islam, oleh karena hasil belajar. Gitu. Contoh misalnya Taifuddin Ibrahim, ya kan?
Apa yang dia temukan di dalam Islam? Keburukan apa yang dia temukan? Tak ada. Cuman mulutnya aja hapuskan 300 ayat. Tapi apa ayat itu yang mau dihapuskan? Apakah Anda tahu ilmunya ayat itu seperti apa? Tidak. Semata-mata karena unsur kebencian. Belum pernah ada orang yang paham betul-betul Al-Quran. Semisal Adinda Naja ini, selevel beliau ini, belum pernah kita dengarkan ada yang murtad. Selevel beliau ini yang sudah paham kitab Gundul, paham kitab Safinatun Najah, Riyadus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlakul Karimah, dan seterusnya. Belum ada yang murtad dari kalangan kita yang betul-betul paham kitab-kitab Gundul, kitab-kitab kuning. Siapa coba yang murtad dari kita yang hafal, yang paham kitab kuning? Tak ada itu. Kenapa? Karena betul-betul sudah instingnya sebagai manusia dengan apa yang tertoreh di dalam kaidah-kaidah Islam itu sudah satu paket, tidak bisa kemudian dirubah dan tidak bisa dilencengkan. Nah, kecuali orang itu kena stroke, baru kemudian kaidah ilmunya itu tidak teraplikasi dalam kehidupannya. Kalau dia kena stroke atau dia kena penyakit gila gitu ya. Tapi selama orang itu waras ketika dia mempelajari Al-Quran dan memahami kitab-kitab kuning, kitab Gundul, insya Allah mereka akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang murtad-murtad ini yang bisa baca Al-Quran itu tidak sampai ke sana, sampai mereka murtad. Apalagi si kiamat. Wah, membedakan antara terong dengan sendal aja dia susah. Kayak mana dia mau memahami Al-Quran hadis? Susah itu orang kayak begitu. Makanya biarkan aja dia monolog, mudah-mudahan dia mendapatkan surga, kan gitu. Silakan. Ada lagi Bang Jumaya. Kenapa kalau murtad dia cepat sekali gelarnya jadi pendeta apa semua, sedangkan orang mualaf susah sekali jadi imam pun susah itu. Bagus, ini pertanyaan bagus. Jadi gini, seorang murtadin sehebat apapun dia, seorang yang mu'alaf sehebat apapun dia, ujung-ujungnya itu jadi imam. Tapi coba Anda selidiki dan telaah. Ini fakta di realita yang ada di tengah-tengah kita. Ada tidak seorang murtadin tiba-tiba menjadi imam dari jamaat yang ada di masjid? Ada enggak? Seorang mualaf. Seorang mualaf seketika jadi imam gitu. Karena dia sudah bersaksi, aku ini adalah mantan pendeta. Habis itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majulah kemudian dia jadi imam. Bisa enggak? Nggak bisa. Gimana bisa jadi imam kalau seperti cara bacanya si KC? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Adanya ditampar dari belakang sama jemaat. Saya kalau jadi makmum ada yang kayak begitu kuludahin matanya. Nggak bisa. Itu Al-Quran nggak bisa oleh-oleh. Sholat itu bukan mainan. Jadi seorang mu'alaf itu nggak bisa kemudian langsung jadi imam, apalagi jadi pengkhotbah, apalagi jadi ulama. Nggak ada ceritanya. Kecuali mu'alaf yang betul-betul menghabiskan waktunya untuk nuntut ilmu, mendalami Islam. Tapi kalau mereka belum jadi murtad, sudah jadi pendeta. Kenapa? Karena sebelum dia murtad itu sudah dilakukan pendekatan-pendekatan. Ini loh, kalau kau ini begini nanti, kalau kau, apalagi kalau tokoh Islam, maksudnya dia entah itu dia jadi tukang parkir di pesantren, atau dia sapam di pesantren, atau dia tukang cuci-cuci di pesantren. Pokoknya ada label-label pesantrennya. Begitu dia murtad, didekatin, kasih posisi dia. Di Islam mana bisa? Coba kau ngaku-ngaku mu'alaf, habis itu kamu jadi ustadz. Gimana ceritanya itu? Saya ini mantan pendeta, sekarang saya menjadi ulama. Gak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita jadi mu'alaf, mau jadi imam, mau cari apa jadi imam? Mau cari apa di imam itu?
Coba Anda ke masjid. Saya tidak merendahkan imam ya. Coba Anda lihat di masjid itu. Kalau Anda temukan ada sendal yang bolong, ya saya curiga itu imam yang punya. Kenapa? Di masjid itu tidak ada gajinya imam. Murni karena Allah. Tapi coba lihat mereka yang pendeta-pendeta itu. Wah, hebatnya luar biasa itu. Nah, kenapa? Karena di situ ada fulus. Fulus and fulus. Tapi ini Gurunda, bedanya Ustadz sama pendeta itu bahasa Indonesianya tuh fasih sekali gitu. Apa ya? Lancar banget bahasa Indonesianya. Kenapa itu? Ya itu kalau pendeta tuh kalau kita lihat lancar-lancar bahasa Indonesia, mudah dimengerti lah. Ya karena kitabnya bahasa Indonesia. Oh iya. Ini ada Bang Mendes, selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Malam. Ya, saya mau bercakap sama Zuma, Ustadz Zuma. Bang Zuma. Sebentar, Muslim atau Kristen? Apa dia? Muslim atau Kristen? Islam, Muslim. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Cuma ya selama ini saya tak pernah dapat masuk live bersama Ustadz Zuma. Iya. Kira nasib malam Ramadan, kira syukurlah dapat bercakap dengan Ustadz Zuma yang hebat nih, yang saya betul-betul ingin bercakap sama dia. Sebentar, Gurunda, tadi saya baca typing, Mbak De minta naik tapi minta izin dulu ke Gurunda habis ini. Mau ngapain dia? Assalamualaikum, mau malam mingguan kali.